Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Allah. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, meskipun hanya melalui online. Dan selamat bergabung kepada Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah gereja BCCMT Nom BM. Semoga Tuhan memberkati kita semua lewat daripada ibadah hari ini. Marilah kita menghormati ibadah ini dengan mengikutinya sehingga selesai. Dan marilah kita mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Allah. Mari kita masuk dalam doa senyap. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam doa memohon pengampunan. Saya mendorong kita, marilah datang kepadanya dengan sikap hati yang jujur, mengakui segala pelanggaran yang kita lakukan. Percayalah Tuhan bersedia mengampunimu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Engkau layak menerima pujian dan hormat daripada umat-Mu. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Kami mengakui kami manusia yang terbatas, penuh dengan kelemahan. Kami telah berdosa terhadap-Mu dari segi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, kami merindukan anugerah pengampunan-Mu, agar kami ditahirkan kembali. Berikanlah kami iman, agar kami mampu mengasihi Tuhan dan mentaati kebenaran firman-Mu. Pimpinlah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Dengarlah doa permohonan kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah.
Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara dan saudari, marilah kita mengakui iman kita di hadapan Allah dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan suci benar harapanku, suara-Mu ku dengar lembut merdu. Oh Yesus harapanku, berilah anugerah-Mu, berkati aku kini. Oh Tuhanku, Tuhan setia megang harapanku, hidupku yang lemah pegang teguh. Oh Yesus harapanku, berilah anugerah-Mu, berkati aku kini. Oh Tuhanku, Tuhan murah besar harapanku, waktu ku terlantar Kau perlu. Oh Yesus harapanku, berilah anugerah-Mu, berkati aku kini. Oh Tuhanku. Shalom kepada semua jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kesempatan yang indah hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan meskipun hanya melalui online. Tetapi paling tidak kita masih boleh mengadakan ibadah bersama-sama. Jadi di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan khotbah yang bertemakan melibatkan Tuhan dalam perancangan hidup yang didasari daripada Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 hingga 17. Nah, saudara, pastinya di sepanjang tahun ini kita mempunyai perancangan masing-masing. Baik itu dalam konteks kita di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga dan pendidikan pasti ada perencanaan kita. Nah, oleh itu di kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bahagian firman Tuhan ini. Bagaimana seharusnya kita membuat perencanaan di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah seharusnya kita bersikap ketika kita membuat perancangan-perancangan di dalam kehidupan kita. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh belajar sebagian firman-Mu. Pimpinlah setiap kami yang mendengar, bukalah hati dan pikiran kami, memberikan kami fokus yang baik dimanapun kami berada.
Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami di dalam kami mendengar firman-Mu, agar apa yang kami dengar hari ini bukan hanya sekadar menambah pengetahuan kami, tetapi sungguh-sungguh menjadi bagian dalam hidup kami yang kami praktikkan sebagai penyataan iman kami kepada Allah. Oleh itu kami serahkan sepanjang kami mendengar firman-Mu berbicara di tengah kami. Kami siap mendengar firman-Mu dan hamba-Mu yang berbicara, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahagian pasal yang keempat ayat 13 hingga 17 ini, Yakobus memfokuskan bagaimana seharusnya orang Kristen itu mempraktikkan imannya kepada Tuhan melalui melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupnya. Bahkan dalam hal yang belum terjadi atau yang sedang direncanakan, harus melibatkan Tuhan dan perlu melibatkan Tuhan di dalam hidup ini. Nah, dengan kata yang lain, percaya kepada Allah harus diikuti dengan tindakan yang nyata, yaitu membiarkan segala sesuatu terjadi di dalam kehendak Tuhan. Nah, jadi mari kita lihat penjelasan bahagian teks ini. Nah, perhatikan di ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat keuntungan. Nah, Yakobus memulai pengajarannya dengan menunjukkan pada sekelompok orang yang berstatus tinggi, mempunyai status yang baik, yang kaya, dan mereka ini adalah para pedagang yang membuat perencanaan hari ini dan hari esok dan mendapat keuntungan ketika berdagang di suatu tempat. Dikatakan di kota Anu, tidak dinyatakan di mana tempat itu, tetapi pengandaian di suatu tempat. Nah, kemudian persoalan Yakobus terhadap sikap keyakinan para pedagang ini kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-14, di mana Yakobus berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, kata kunci di sini adalah tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok. Nah, saudara sudah pasti para pedagang ini mereka adalah orang-orang yang profesional di dalam bidang mereka. Dan mereka orang-orang yang berhasil. Nah, tetapi menurut Yakobus, sehebat apapun perencanaan itu, sehebat apapun strategi yang dirancangkan untuk target hari esok, itu ditentukan apa yang akan terjadi pada hari esok. Apakah hari esok itu masih ada atau tidak ada? Dan semua keberhasilan yang dirancang hari ini itu akan ditentukan apa yang berlaku pada hari esok. Nah, kata atau kalimat tidak ada yang tahu tentang hari esok, ini menunjukkan tentang keterbatasan manusia yang tidak pernah dapat membuka misteri hari esok. Kita sebagai manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Tidak ada yang tahu. Kita sebagai manusia, apa yang kita boleh buat adalah kita hanya boleh bersiap sedia apa yang akan terjadi pada hari esok. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Nah, kalimat tidak ada yang tahu tentang hari esok juga bermaksud bahwa tidak ada yang dapat memastikan bahwa pada hari esok itu tidak ada halangan yang muncul tiba-tiba. Tidak ada yang dapat pastikan bahwa hari esok hidupnya berjalan lancar. Tidak ada orang yang dapat memastikan bahwa esok hidupnya baik-baik saja. Tidak ada halangan yang muncul tiba-tiba. Tidak ada orang yang dapat pastikan. Nah, menarik sekali bahwa Yakobus menyebut ketidaktahuan tentang hari esok itu setara dengan gambaran kehidupan manusia bagaikan uap yang sebentar sahaja kelihatan lalu lenyap. Apakah yang dimaksudkan dengan Yakobus
melalui penyataan ini bahwa kehidupan manusia ini hanya sebentar saja, seperti kelihatan seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Apakah yang dimaksudkan dengan Yakobus? Apakah Yakobus mengatakan bahwa perencanaan di dalam kehidupan itu tidak boleh dibuat? Atau apakah rencana itu sesuatu yang salah, merancang itu sesuatu yang salah? Atau tidak boleh? Nah, saudara, yang menjadi fokus di dalam penekanan Yakobus di sini adalah bukan tentang soal apakah boleh membuat rencana atau tidak, apakah boleh merancang atau tidak, bukan itu. Tetapi yang menjadi fokus Yakobus di sini adalah pada sikap hati yang yakin diri dan sombong di dalam merencanakan hidup menurut dirinya sendiri. Nah, inilah yang menjadi penekanan Yakobus di sini. Di mana di ayat yang ke-16 di situ dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, jadi bagi Yakobus membuat perencanaan itu bukan sesuatu yang salah, tetapi yang salah itu adalah bagaimana sikap kita ketika kita membuat suatu perancangan. Ketika kita mulai sombong dan ketika kita mulai mengatakan bahwa kita boleh mengendali semua perkara, maka itulah yang menjadi salah. Dan bagi Yakobus hal sikap inilah, congkak dan keangkuhan inilah yang membuatkan manusia itu melupakan Tuhan. Bagi Yakobus, hal itu adalah sikap congkak dan angkuh karena melihat kemampuan dan kelebihan diri sebagai modal utama menuju keberhasilan. Dan inilah hal yang salah menurut Yakobus. Dan tapi bagi orang-orang yang sudah berhasil, bagi para pedagang dalam kalangan mereka, hal ini lumrah. Karena mereka sudah berada di suatu titik yang tinggi dan mereka sudah berhasil. Bagi mereka hal mengandalkan kekuatan mereka, akses mereka itu suatu yang lumrah. Tetapi justru di dalam keangkuhan seperti inilah akhirnya yang akan menuju kehancuran. Karena saudara, tidak ada siapapun yang dapat menjamin bahwa pada hari esok ia masih boleh berdagang. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa pada hari esok ia masih boleh hidup untuk mengerjakan apa yang dia sudah rencanakan itu. Nah, jadi berdasarkan hal inilah maka Yakobus memberikan pengajaran tentang bagaimanakah kita seharusnya membuat perancangan di dalam kehidupan ini. Perhatikan di ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, jadi maka Yakobus mengajar dalam kita merancang sesuatu, kita seharusnya berkata, jika rencanaku ini sesuai dengan rencana Tuhan, atau jika apa yang aku inginkan sama dengan yang Tuhan inginkan, atau jika sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah hal yang seharusnya selalu menjadi prinsip pegangan kita di dalam kita merancang sesuatu. Selalu mengaitkan itu dengan Tuhan. Selalu melibatkan Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan, selalu mengakui bahwa tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Nah, jadi inilah Yakobus memberikan prinsip di sini bahwa dalam kita merencanakan pada hari esok, kita harus melibatkan Tuhan di dalam perencanaan. Setiap rancangan-rancangan kita buat harus melibatkan Tuhan. Mengapakah hal ini begitu penting, saudara? Sebab menurut Yakobus, sebagaimana yang kita sudah perhatikan di ayat yang ke-14, tidak ada yang tahu tentang hari esok. Maka ketidaktahuan kita tentang hari esok itulah seharusnya menyedarkan kita bahwa kita perlu pribadi yang tahu tentang hari esok dan masa depan kita. Dan pribadi yang tahu tentang hari esok dan tahu tentang masa depan kita adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang penguasa segala waktu, bahkan penguasa hari esok. Maka kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita.
Sebab itulah penting kita melibatkan Tuhan dalam perancangan kehidupan kita. Nah, di sisi yang lain saudara, kalimat penyataan jika Tuhan kehendaki. Nah, jika Tuhan kehendaki ini memiliki makna yang penting, yaitu dengan mengatakan bahwa jika inilah yang Tuhan kehendaki dalam aku buat rancangan, itu membawa maksud bahwa kita mengakui bahwa apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya rancangkan, itu seharusnya tunduk pada kehendak Tuhan. Tunduk pada kehendak Tuhan. Segala kebenaran, keadilan, kasih, dan nilai-nilai rohanian. Bukan merujuk kepada kemauan atau kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Jadi pengajaran Yakobus di sini juga mau memperbetulkan mentaliti kita atau mau mengarahkan mentaliti kita supaya kita ini jangan bersikap sombong dengan mengakui atau mengandalkan kuat dan gagahnya kita dalam merancangkan sesuatu, tetapi kita seharusnya mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa di dalam merencana atau mengerjakan sesuatu yang kita rencanakan. Nah, jadi pada akhir bahagian ini Yakobus menyebut tentang dosa. Dia berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Itu di ayat yang ke-17. Jadi berbuat baik bagaimanakah yang dimaksudkan Yakobus di sini? Perbuatan baik yang dimaksudkan itu adalah tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saudara, jika kita mengerti hal ini, kita sudah belajar, kita sudah mendengar tentang ajaran ini, namun kita masih menolaknya dan kita mengabaikan Tuhan di dalam gerakan hidup kita, maka saudara, kita bukan saja melakukan kesalahan, tetapi kita berdosa. Sifat yang mengabaikan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, saudara, itu bukan saja suatu perbuatan yang salah, tetapi perbuatan yang berdosa. Karena itu jangan lupakan Tuhan di dalam kita merancang atau merencanakan sesuatu. Nah, kemudian sekarang apakah refleksi yang kita boleh pelajari daripada Yakobus ini? Nah, pertanyaannya, apakah salah membuat rancangan atau rencana-rencana di dalam hidup kita? Nah, jawabannya tidak, saudara. Tidak ada yang salah jika kita merancang atau membuat suatu planning yang sistematik untuk kehidupan kita yang lebih baik. Tidak ada yang salah. Sedangkan Yesus pun berkata di dalam Lukas pasal 14 ayat 28, di mana di situ dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Di sini saudara bercakap tentang perancangan, membuat suatu anggaran atau planning bagaimana menyiapkan suatu bangunan atau membuat suatu menara. Jadi Yesus tidak menentang tentang soal membuat perancangan atau membuat sesuatu planning. Yesus tidak menghalang itu. Tetapi apa yang salah adalah, dan yang tidak disukai oleh Tuhan adalah ketika apa yang kita rencanakan itu kita bergantung kepada kemampuan diri kita, kita bergantung pada hikmat kita, kita bergantung pada kebijaksanaan kita sendiri, sehingga kan kita melupakan atau mengabaikan Tuhan. Inilah yang Tuhan tidak suka ketika manusia mulai berpikir bahwa jalannya lebih baik berbanding jalan Tuhan. Karena disitulah titik kejatuhan manusia dalam dosa. Ketika manusia mulai angkuh dan membelakangi Tuhan, maka apa yang dirancangkan oleh manusia itu akan gagal. Mungkin orang itu sempat mengecap keberhasilan, merasai keberhasilannya, tetapi saudara, itu hanya sementara dan akan segera hancur karena Tuhan tidak beserta di dalam rancangannya. Perhatikan peristiwa Menara Babel. Mereka mempunyai rancangan yang begitu hebat, rancangan yang begitu tinggi, rancangan yang begitu besar. Mereka mau membangun suatu menara yang sampai ke langit.
Mereka mau menunjukkan atau membuktikan kehebatan mereka. Mereka mau membuktikan kebolehan mereka, kesatuan mereka. Mereka mau dipuji dan dikenal di sepanjang zaman. Tetapi perhatikan apa yang berlaku. Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak lagi dapat bekerja sama dan menara itu tidak dapat disiapkan. Perhatikan saudara, rencana mereka itu Tuhan tidak sertai. Kenapa? Karena motivasinya itu adalah salah. Motivasinya adalah merujuk kepada kepentingan diri sendiri, kemegahan diri sendiri, kesombongan diri sendiri, sehingga Tuhan itu diabaikan dan dilupakan. Jadi saudara, oleh itu rancangan yang Tuhan tidak sertai di dalam kehidupan kita itu pasti akan gagal. Meskipun kita merasa bahwa rancangan yang kita sudah rancang itu hebat, kita memiliki orang-orang yang menyokong kita, mendukung kita, kemudian kita memiliki pelbagai akses untuk berhasil dalam rancangan yang kita sudah siapkan. Tetapi saudara, kalau Tuhan tidak sertai, itu akan gagal dan itu tidak akan berhasil. Maka itu saudara, kenapa kita perlu libatkan Tuhan? Karena kita manusia yang terbatas. Manusia ini tidak berkuasa pada hari esok dan pada kehidupannya di depan. Oleh itu saudara, kita perlu selalu rendah hati mengakui bahwa kita perlu Tuhan untuk hidup dan berencana. Kita perlu Tuhan untuk hidup dan berencana. Kenapa? Kita manusia yang terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Melibatkan Tuhan bermaksud kita tidak mengandalkan kekuatan dan hikmat kita di dalam kita merencanakan sesuatu atau mengerjakan apa yang kita rancangkan. Melibatkan Tuhan bermaksud kita selalu sadar diri bahwa tanpa Tuhan kita tidak mungkin dapat merencana dengan baik. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin dapat melakukan apa yang kita kerjakan dengan sebaiknya. Oleh itu saudara, marilah kita melibatkan Tuhan, selalu meminta pimpinan Tuhan di dalam kita membuat perancangan yang kita kerjakan, agar apa yang kita rencanakan itu, yang kita sedang kerjakan itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tanyalah kepada Tuhan, inikah yang Tuhan mau aku kerjakan? Inikah yang Tuhan mau aku rencanakan? Apakah rencana yang aku sedang buat ini sesuai seperti yang Tuhan inginkan? Susah sangatkah saudara kita berkata seperti ini? Dan kalau bukan ini kehendak Tuhan, berilah aku hati yang siap untuk menerima kenyataan bahwa ini bukan rencana yang Tuhan mau aku kerjakan. Dan Tuhan, tunjukkanlah aku apa yang aku perlu kerjakan. Saudara, inilah sebuah hati yang rendah hati di hadapan Tuhan, yang selalu melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Oleh itu saudara, mari kita selalu sadar diri, kita manusia yang terbatas, selalu memerlukan Tuhan di dalam hidup ini untuk berencana sesuatu. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu libatkan Tuhan? Supaya kita tidak kecewa ketika apa yang kita harapkan itu tidak tercapai. Saudara, kebanyakannya orang Kristen, mereka tidak mau melibatkan Tuhan itu karena mereka sebenarnya takut menerima jawaban daripada Tuhan bahwa apa yang mereka rancangkan itu bukan kehendak Tuhan. Apalagi kalau memang orang itu merencanakan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, tentulah dia tidak akan mau melibatkan Tuhan karena dia tahu itu bukan kehendak Tuhan. Ada ramai orang Kristen seperti ini. Ketika merancang sesuatu, mereka tidak mau bertanya kepada Tuhan, mereka tidak mau melibatkan Tuhan karena mereka takut kalau apa yang mereka rencanakan itu sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Tetapi saudara, memang betul kita diberi kebebasan buat pilihan dan keputusan untuk menentukan apa yang kita perlu lakukan di dalam hidup ini. Tetapi saudara, ingat, ketika kita hidup di dalam rencana kita sendiri sehingga kita melupakan Tuhan, itu adalah dosa dan itu bertentangan di hadapan Tuhan. Bukankah lebih baik kita meminta pimpinan Tuhan
dalam kita merencanakan sesuatu? Bukankah lebih baik jika kita selalu melibatkan Tuhan dalam apapun yang kita rencanakan? Supaya apa? Ketika apa yang kita rancangkan itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tidak kecewa karena kita tahu bahwa apa yang kita rancangkan itu bukan kehendak Tuhan. Dan kita percaya bahwa meskipun apa yang kita tidak dapat capai itu tidak terjadi, maka kita masih boleh bersuka cita karena kita tahu bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, jika kita mengaku bahwa kita beriman kepada Allah, maka tunjukkanlah perbuatan itu secara nyata, yaitu dengan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu, termasuk di dalam membuat perancangan-perancangan di dalam kehidupan kita. Apakah itu rancangan yang besar atau rancangan yang kecil, libatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan bermaksud kita mengakui bahwa hanya Tuhan sajalah yang punya hikmat, punya pimpinan yang terbaik di dalam hidup kita. Dan marilah kita merancang di dalam sepanjang tahun ini dengan berorientasikan penglibatan Tuhan atau melibatkan Tuhan, supaya apa yang kita rancangkan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami bersikap ketika kami merancang di dalam kehidupan sepanjang tahun ini, agar kami tidak lupa melibatkan Tuhan, agar kami jangan sampai mengandalkan kekuatan kami sendiri, karena kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kami tidak dapat menguasai hidup ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari ini dan di masa depan. Oleh itu, bantulah kami dalam kami merancangan, agar kami selalu melibatkan Tuhan dan selalu bersandar kepadamu. Dan biarlah kami selalu mengatakan bahwa apa yang kami rancangkan biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan dalam hidup kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Kami mengakui kasih karunia-Mu lah yang memampukan kami tabah menghadapi hari-hari hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh belajar hari ini. Berkatilah semua yang mendengar,
agar kami selalu sadar bahwa kami adalah manusia yang terbatas dalam mengawal dan menentukan kehidupan kami. Oleh itu pimpinlah dan bantulah kami untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana hidup kami, agar kami tetap berjalan dalam jalur kehendak-Mu. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, supaya diberikan hati yang rindu dan setia beribadah kepada Engkau walaupun hanya melalui online. Kami memohon supaya Roh Kudus menjamah hati mereka yang sudah mulai lemah imannya, agar mereka dikuatkan kembali. Kami memohon kesembuhan daripada Tuhan bagi pribadi-pribadi yang sedang mengalami apapun bentuk sakit penyakit, termasuk mereka yang sedang dijangkiti COVID. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Kiranya kesembuhan terjadi dalam tubuh mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah mereka iman sehingga ada kekuatan dan kesanggupan untuk menanggung segala penderitaan mereka. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya lenyapkanlah virus corona ini dari muka bumi kami. Tetapi biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon hikmat kebijaksanaan untuk hidup di tengah-tengah kesukaran hari ini. Berilah kami kemampuan untuk berjuang dan bertahan. Berikanlah hati setiap rakyat untuk bertanggung jawab bersama-sama kerajaan memerangi penularan virus ini dengan mematuhi SOP dan menerima vaksin. Lindungilah semua barisan hadapan dan berilah mereka kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas mereka. Kami berdoa untuk keadaan negara kami dari segi politik, sosial, dan ekonomi. Kami percaya bahwa pemerintahan Tuhan adalah yang terbaik. Oleh itu kami mohon pemerintahan mula yang terlaksana di negara kami, juga di dunia ini. Berkatilah para pemimpin kami, berilah mereka hati yang penuh dengan kasih Allah dan hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat mentadbir negara seperti yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi uang persembahan kepada gereja untuk pelayanan kerajaan Allah. Apa yang kami punya, inilah yang kami berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan rela. Berkatilah uang ini supaya dapat diguna pakai dalam pelayanan gereja bagi kemuliaan nama-Mu. Dengarlah permohonan kami, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berserah kepada Yesus dengan tangan yang bebas, selalu bersandar dan cinta hidup di hadapan-Nya. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Saudara dan saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa ucapan syukur. Kemudian kita akan mengungkapkan doa Bapa kami. Dan setelah itu dengan iman, kita akan menerima berkat daripada Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Pimpinlah hidup kami dalam kami memulai minggu yang baru, agar kami selalu melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kami. Mari kita mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dan saudari, terimalah berkat daripada Tuhan Allah dengan iman. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oh